Gantianlah moderatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Yang terhormat Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini, MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyimak atau sebuah video mengenai lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Untuk mengawali diskusi, kita simak dulu video berikut ini. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Penerapan hukum pembiasan cahaya pada benda ternyata menentukan sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung adalah: yang pertama, suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif di belakang lensa. Yang kedua, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cembung menggunakan diagram sinar. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung. Pada pembiasan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa kecekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada satu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Sifat-sifat bayangan benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil esbah, seperti pada lensa cembung. Dengan catatan, pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Persamaan pada lensa.
Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda adalah sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/x aksen. Perbesarannya adalah M sama dengan S aksen dibagi S dengan tanda mutlak sama dengan H aksen dibagi H dengan tanda mutlak. Dengan F adalah titik fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, M adalah perbesaran, H aksen adalah ketinggian bayangan, dan H adalah ketinggian benda. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif, sama seperti pada cermin cekung. Sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif, sama seperti pada cermin cembung. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa atau D besar dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1/f. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam sentimeter, maka rumusnya menjadi D sama dengan 100 dibagi F. Oke, setelah kita simak materi tadi, untuk sesi selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab. Silakan berikan pertanyaan kepada teman yang ingin kalian tunjuk untuk menjawab. Udah dapat jawaban kan? Baik, setelah kita berdiskusi tadi, sekarang kita lanjut kepada kegiatan tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dan siapa yang ingin menjawab. Saya ingin bertanya, moderator. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Tahira. Jelaskan bentuk pengaplikasian lensa cekung dan cembung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, moderator. Oke, Hiskia dulu deh. Saya ingin bertanya Saudari Rahmadarati. Pertanyaannya ialah jelaskan perbedaan lensa cekung dan lensa cembung serta berikan contohnya. Baik, lanjut Ade Pirlo. Saya tanya kepada Nadia, jelaskan beberapa sifat bayangan pada lensa cembung berdasarkan letaknya di depan lensa. Oke. Pertanyaan yang keempat, silakan. Siapa yang ditanya lagi? Izin bertanya. Silakan, Herdina. Saya ingin bertanya kepada Vivi, coba jelaskan jenis sifat-sifat dari lensa cembung. Oke, terima kasih Herdina. Selanjutnya pertanyaan dari Vigo. Baiklah, saya akan bertanya pada Fidratul Husna, yaitu
Sebutkan sifat-sifat istimewa pada lensa cembung. Sekian, terima kasih. Oke. Sudah ya, karena sudah 5 pertanyaan. Sekarang sesi menjawab pertanyaan. Karena tadi yang bertanya pertama kali adalah Ratni, silakan dijawab oleh Attahira Azhara. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Ratni untuk contoh lensa cembung dan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lensa cembung yaitu seperti kaca pembesar, kemudian kacamata khusus untuk rabun jauh, kemudian kamera, teleskop, mikroskop, proyektor, dan sel surya multi-junction. Kemudian untuk lensa cekung, kacamata khusus untuk penderita rabun dekat, kemudian kacamata lensa rangkap, dan teropong bumi. Sekian dan terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, paham ya Ratni bertanya jawaban dari Attahira? Paham, moderator. Lanjut, untuk pertanyaan kedua dari Hizkia akan dijawab oleh Rahmadarati. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hizkia, yaitu apa perbedaan dari lensa cekung dan lensa cembung serta berikan contohnya. Karena contohnya tadi telah disebutkan oleh Attahira, di sini saya akan hanya menjelaskan apa itu lensa cembung dan lensa cekung. Baik, lensa cembung adalah lensa yang bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias lensa cembung bersifat mengumpul atau konvergen. Sedangkan lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias lensa cekung bersifat memancar atau divergen. Sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Hizkia jawaban dari Rahmadarati sudah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih kepada Saudari Rahmadarati. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Hardina. Silakan Hardina. Ayo Vivi, jawab. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hardina, yaitu sifat lensa cembung. Lensa cembung memiliki sifat dan kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu lampu dapat datang dari kedua arah secara bersamaan, sehingga lensa akan memiliki sifat dari dua titik fokus sebagai tempat cahaya yang akan dibiaskan. Yang kedua yaitu ketika tiga balok diarahkan sejajar, maka sinar cahaya dibiaskan oleh lensa dan diarahkan ke suatu titik yang disebut sebagai titik fokus atau titik fokus virtual untuk menghasilkan sebagai sinar f1. Yang ketiga yaitu jenis lensa konvergen atau mengumpul cahaya yang datang melalui lensa yang dibiaskan ke titik atau sama dengan cahaya yang pengumpul. Yang keempat, yaitu jarak fokus dalam positif target, sinar bias yang memantul karena di belakang lensa. Yang kelima, yaitu pembiasan cahaya akan dipengaruhi oleh indeks bias bahan lensa dan kelengkungan dari permukaan lensa dengan kecepatan rambat cahaya. Yang ketujuh yaitu tabel akan menghasilkan bias cahaya yang lebih besar dan menghasilkan panjang fokus dengan lensa yang tipis. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih jawabannya Vivi. Bagaimana Hardina, apakah jelas dengan jawaban dari Vivi tadi? Jelas. Oke, lanjut pertanyaan dari Ade yang akan dijawab oleh Nadia. Silakan Nadia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Pertanyaannya, jelaskan beberapa sifat bayangan pada lensa cembung berdasarkan letaknya di depan lensa. Yang pertama, yaitu benda berada di antara 0 dan F2, yaitu ruang 1. Benda diletakkan di antara titik fokus F2 dan pusat optik lensa
0 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga. Diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Letak bayangan berada di depan lensa atau di ruang 4. Yang kedua yaitu berada di titik fokus depan lensa atau f2. Benda diletakkan tepat di titik fokus depan lensa f2 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga. Maka titik tidak terlihat. Hal ini terjadi karena sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar tak hingga. Letak bayangan berada di depan lensa antara ruang 4 dengan jarak bayangan tak hingga. Tak hingga di sini mengindikasikan kepada kita bahwa bayangan tak teridentifikasi. Yang ketiga yaitu benda berada di antara F2 dan P2 atau ruang 2. Benda diletakkan di antara titik fokus F2 dengan bidang lengkung lensa P2 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua. Diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Letak bayangan berada di belakang lensa, tepatnya di luar P1 atau ruang 3. Yang keempat yaitu benda berada di titik pusat kelengkungan kedua lensa atau P2. Benda diletakkan tepat di titik pusat bidang lengkung lensa P2 dengan menggunakan sinar istimewa kedua dan ketiga. Diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Letak bayangan berada di belakang lensa, tepatnya di titik P1. Yang kelima yaitu benda berada di antara P2 dan ruang 3. Benda diletakkan di luar titik pusat bidang lengkung lensa P2 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga. Diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Letak bayangan berada di belakang lensa, tepatnya di antara titik fokus F1 dan titik P1 atau ruang 2. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Nadia atas jawabannya. Bagaimana Ade Pirlo? Apakah paham dengan jawaban dari Nadia? Baik, terima kasih Nadia atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Lanjut pertanyaan dari Vigo yang akan dijawab oleh Fidratul Husna. Silakan Husna. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vigo, yaitu apa sifat sinar istimewa pada lensa cembung? Yaitu yang pertama, suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau F1 di belakang lensa. Yang kedua, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif atau F2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, suatu sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Baiklah, hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk jawabannya Husna. Bagaimana Vigo sudah paham dengan penjelasan dari Husna? Ya, saya paham. Oke, baik. Jadi dari hasil diskusi kita tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya lensa itu merupakan benda bening, yaitu yang terbagi menjadi dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Setiap lensa cembung dan cekung memiliki sinar-sinar istimewa atau sifat-sifat istimewa sesuai garisnya. Mungkin sekian dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.